Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podsel, podcast Syariah Ekonomi Cloud episode ketiga. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan tema menggali kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kampus hijau ini ya. Kampus hijau. Oke, namun sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mas ya. Dari Mas Kay silakan kenal dulu nih buat nyapa teman-teman yang sedang menonton. Halo. Perkenalkan ya, saya Kaisal Mahdi, mahasiswa dari universitas tercinta kita ini ya. Tentunya dari 3 SA dan juga saya di sini selaku koordinator PMH Pemberdayaan Mahasiswa Hukum dari HMPS HES 2023. Oke, perkenalkan nama saya Ila Kareneli, saya dari kelas 5 HES-A dari anggota PMH. Oke. Dan juga sebelumnya kita perkenalkan juga Oh iya ini dong, sama narasumber kita ini yang sangat Saya halo dulu, saya halo. Kalian tidak kenal? Ini sudah sangat famous sekali ya di fakultas Syariah ya, Mbak Nila ini ya. Silahkan perkenalan. Saya dulu. Kamu Ya. siapa kamu? Oke. Selamat siang, sore, malam pemirsa sekalian ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawfal Marom, biasa dipanggil Boy. Oh ya. Boy. Saya dilahirkan oleh keluarga bahagia, dilahirkan oleh ibu, dibantu bapak seperti yang tadi ya, di Tegal, Jawa Tengah. Saya sekarang menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto. Saya masuk IAIN Purwokerto. Sekarang sudah UIN, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya Kembali. duduk di sini, tapi untuk kelas saya 7 SD sekarang. Alhamdulillah, jujur ini ya. Jujur SD alhamdulillah di semester akhir. Semoga ya husnul khotimah. Amin. Barangkali mau ingin lebih dekat perkenal dengan saya, nanti intensifnya di link di bawah ini, nanti Nomor ada WA. di deskripsi kan ada ya. Ada, siap. oke. Nanti juga di follow ya IG-nya. Siap, IG-nya. oh, boleh. IG saya @alfalmarom_. Oh, siap. Di follow ya. Sangat ya. Akunnya private. Nanti keluar di sini. Kalau nggak keluar, salahkan editor. Kameramen. Lanjut lagi ke sebelahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untukmu satu tanda, untukmu satu keyakinanku. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, mantap sekali teman-teman. Ya, perkenalkan dan sekali lagi saya mengucapkan pertama-tama sebelum perkenalan mengucapkan terima kasih dulu kepada HMPS S ya yang telah mengundang kami yang bukan siapa-siapa ini sebagai Pengangguran. yang bisa dikatakan katanya mau jadi pembicara atau narasumber di sini. Oke, perkenalkan saya Bayu Pratama Putra dari prodi yang sama tentunya karena saya adalah warga hukum ekonomi syariah dan sekarang sedang ini menginjak dewasa. Sekarang alhamdulillah sudah sampai di semester 7 di semester tua bersama sepantaran dengan saudara sebelah saya ini dan alhamdulillah juga satu kelas di 7 SD. Dan saya ini kelahiran asli Ngapak dari Purwokerto sendiri. Jadi saya besar dan kecil itu di sini semuanya. Tapi berbeda dengan saudara saya Mas Marim yang keluarganya itu bahagia, keluarga saya tidak bahagia. Aduh, Cukup dari Kok saya. jadi set ya? hitam ini, gelap. Ya, dan juga ini mohon maaf sebelumnya ya karena ini podcast biar kita tahu ya dari background masing-masing. Background ya? Background saya HMPSS. Mana ya? Background kita HMPSS. Iya. Kalau background saya kalau murni itu ya sekarang background saya kuliah sambil pondok tentunya di Pondok Pesantren Darussalam. Namun ini saya bukan tertekan karena PTPPI ya, mohon maaf ini ya karena Ketulusan. hati. Tapi tidak, bukan tulus yang ada di jalan. Iya, tapi tulus yang ada di pondok. Seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah itu background saya jadi sebagai santri juga. Kalau untuk organisasi alhamdulillah ya beberapa kali pernah tapi tidak seintens Mas. Di samping saya ini luar biasa. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu mungkin cukup background saya. Kalau background warna nggak ada ini. Ya cukup itu backgroundnya. Lanjut. Oke, kalau berbicara mengenai background ini berarti spesifiknya ke background yang seperti apa ini atau dari menjabat latar- mungkin sekarang. Jabatan yang sekarang tuh apa ya? Jangan Jabatan. ditanya. Iya. Kalau Ini ada kokanya ini. Kalau mementingkan jabatan ini sebenarnya jabatan di sini tuh terlalu gampang untuk diraih, bukan seperti jabatan-jabatan yang ada di luar sana ya, seperti jabatan pemerintahan itu lebih gampang untuk diraih.
Jadi kalau berbicara mengenai itu sebenarnya Mas Marom dan saya ini ya memang bisa dikatakan orang-orang biasa saja gitu. Cuma dilalah dikasih yang namanya tanggung jawab kayak gitu. Dan sekarang saya berada di Senat Mahasiswa Fakultas Syariah gitu. Dan mungkin sebelumnya juga saya bersama Mas Marom selama beberapa tahun ya karena kita juga ikutnya itu manusia-manusia kuat ya seperti Ultraman ya. Ultraman. Jadi setiap periode itu alhamdulillah kita itu selalu berada di suatu organisasi gitu. Mulai dari HMPS dari zamannya HMJ Pembangunan Syariah 2020, 2021, 2022 dan sekarang kita berpisah di fakultas. Luar biasa. Dan kalau berbicara tadi mengenai Mas Marom itu orang pondok, saya juga sebenarnya mondok di Al Qosaniyah ya. Namanya Itu juga pondok mana itu? Itu Darul Umar juga. Oh, Darul Umar. Oh iya. Saya mondok di Darul Umar juga. Itu berada di Tanjlik ya, sebelah Mie Ayam. Silakan teman-teman bagi mabuk-mabuk mau main aja. Sampai sekarang berarti masih tinggal di Masih Darul Umar itu? masih di Darul Umar. Al Qosaniyah kemarin udah lulus PTPPI, kita perginya ke Darul Umar. Tetap mondok berarti untuk ilmunya itu luar biasa. Bahkan saya ini memang biasa di luar. Saya jadi terkenal. Iya. Saya juga terdidau ya. Yuk. Seperti itu jika ngomong background sedikit-sedikit lah. Win lanjut lagi ya, karena kita podcast santai ya. Oke, Ini siap. Boleh sambil Iya, dimakan boleh. ini. Minum ini. Boleh. Ini apa? Minum itu. Dibuang. ini jadi Podsel ini disponsori ya. Mungkin Teh Pucuk besok bisa sponsori kita ya. Oke, jangan lupa ya Sporia tes pucuk masuk. Teh Pucuk harum ketika Teh Pucuk ini buka, wah harumnya semakin. Harumnya itu seperti bau kecapean ya. Iya. Menyegarkan sore hari kita seperti di Bendungan Arca. Sih. Arca apa hubungannya? Ada. Di sisi lain Purwokerto. Ini ngomong-ngomong ya tentang kampus ini ya, Mas Bayu dan Mas Marom. Aduh, kampus. Iya. Baru-baru ini kayak ada berita-berita terbaru ini Waduh, berita ini banyak berita sebenarnya. tentang pergantian sistem dari kampus kita. Oke. Ada namanya sistem BLU. Itu apa sih sistem BLU? Siapa yang akan menjawab? Mau siapa dulu? Mas Marom dulu. Oh iya. Mas Marom. Semoga Mas Marom dulu ya. Ya terima kasih ya. Ini pemirsa, ini barangkali bisa menjadi referensi tapi silahkan koreksi bila ada kesalahan, tapi kalau benar semua ya berarti 100. Kalau salah 3 berarti jauh di sana. Ya. Untuk sekarang dulu kan ya sedikit intermezzo lah ya. Saya masuk di sini tuh sebagai mahasiswa IAIN, jasnya IAIN yang dulunya itu menjadi IAIN tahun 2015, transisi ke 16 IAIN, transisi ke 2021 itu UIN. Nah, memang baru-baru sekarang ya sekitar 1 tahun ke belakang itu berubah satuannya. Jadi seperti ini, dari sumber yang saya baca, PTN itu ternyata tidak hanya sekedar pengelolaan PTN ya udah biasa gitu, saya zuran gitu. Tapi yang umumnya itu ada PTN Satker, dulu waktu ya ini tuh masih Satker. Sekarang seperti yang dijelaskan oleh host ya, itu memang sekarang jadi BLU. Apa itu BLU? Jadi BLU itu singkatan, bukan biru ya, blue bukan biru ya, tapi hijau. Oh enggak, Bukan hijau. BLU itu Badan Layanan Umum. Nah, apa itu Badan Layanan Umum? Jadi menurut sumber yang saya baca juga, jadi PTN Satker berpindah ke PTN BLU. Nah, sebetulnya PTN yang pindah transisi itu berpengaruh kepada bagaimana pengelolaan kampus seperti itu. Kayaknya sih seperti itu ya, karena saya mengalami perbedaan betul. Ternyata ketika Satker ke BLU banyak gonjang-gonjangan, terutama ke UKT kenapa kok tinggi? Oh, berarti itu sistem tentang pendanaan kampus. Salah satunya seperti itu. Salah Salah berarti, satunya. banyak apa namanya? banyak Masih salah banyak. banyak. Iya. Banyak salahnya malah. Banyak Yang salahnya. Banyak salahnya nggak pakai minta maaf tapi. Nah, jadi kemarin juga pas ada aksi ya di UIN, itu menyenggol terkait BLU. Ternyata ketika BLU kita dituntut untuk mandiri kampusnya untuk pengelolaan dana. Waktu itu saya pernah diajar oleh salah satu dosen bahwasannya ada salah satu PTN yang Satker ke BLU itu baru stabil 5-6 tahun gitu. Karena ketika BLU itu harus punya pendanaan atau perekonomian pribadi, ekonomi kreatif sendiri, bagaimana kampus itu menghidupi kampusnya.
Dan ketika BLU sebetulnya otonominya lebih luas karena siapa yang menjadi rektor itu berhak merancang bagaimana pola perekonomian dari kampus itu sendiri. Jadi kalau Satker itu masih ada acuan dari atas, terutama dari UIN yang akan ke ranah Gemerak dan lain sebagainya. Tapi kalau BLU kita sudah diberi kewenangan gitu. Karena ya enaknya di situ, tapi tidak enaknya kalau kita belum punya BLU, belum punya badan layanan umum untuk menghidupi kampus. Salah satunya ya UKT kita tinggi gitu loh. UKT kita tinggi untuk menembel kekurangan-kekurangan yang memang itu kampus belum punya BLU seperti itu. Jadi jangan heran ketika UKT sekarang kita sudah setara kampus-kampus PTN lain yang ada di Indonesia ya. PTN atau PTKIN itu mungkin sama seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya ya mungkin akan seperti itu. Jadi semuanya itu akan berbayar. Itu dari BLU. Tapi ya doakan saja biar BLU ini kita lancar dan juga bisa stabil gitu. Jadi untuk di kampus kita tidak ada UKT mahal. Ya bisa-bisa UKT paling mahal 1 juta lah. Amin. Kalau bisa. Kayaknya sulit itu kayaknya. Bisa ya barangkali 50 atau 60 tahun kan enggak apa-apa. Iya. Itu bisa kan mahasiswa. Atau mungkin nanti kalau rektornya Mas Bayu ya. Oh, saya sangat mendukung. Ini sudah Oke. outfitnya sudah sangat menjiwa. Bayu untuk rektor 1. Siap, nyonang burimu cakep. Oke. Jadi ada salah satu cuitan juga itu barangkali menjadi komersialisasi dunia pendidikan itu juga jadi masalah karena kemarin di RUU Sisdiknas itu pendidikan nasional juga kenapa kok PTN BLU nanti ada juga PTN BH badan hukum, jadi nantinya Ada tingkatan perekonomian lebih atas lagi. lebih runyam lagi. Tapi sementara yang baru saya ketahui terkait dengan BLU seperti itu. Mungkin sedikitnya itu baru 5% dari pengertian BLU ya. Barangkali Mas Bayu mau mengurangi ya enggak Ya, apa-apa. sebetulnya untuk prakteknya bagaimana? Ini di gampangannya ini kan perubahan dari Satker ke BLU ini kan fokus utama dari kampus dengan perubahan Satker ke BLU ini adalah mengenai keuangan gitu kan. Ini yang harus teman-teman penonton di sana maupun dimanapun kalian berada itu harus pahami seperti itu. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Marom bahwasanya setelah Satker ke BLU itu banyak sekali perubahan drastis. Karena apa? Karena melihat yang paling pertama adalah kesiapan dari kampus kita yang menurut saya pribadi ini belum siap untuk menjadi PTN yang BLU gitu. Yang pertama melihat tentang apa? Fasilitas gitu aja. Gitu. Yang pertama fasilitas yang ada di kampus kita kok kendel-kendele berani-beraninya naik ke BLU lah. Mungkin ini saya tidak tahu hal yang menyebabkan menjadi BLU itu apa, tapi kalau menurut saya ini kurang kesiapan dibuktikan dengan ini kampus sudah BLU tapi badan layanan umumnya mana gitu kan. Itu pertanyaan paling inti. Kampus kita udah BLU tapi nggak ada BLU-nya gitu kan, nggak ada apa yang menghasilkan untuk apa. Sedangkan yang dijelaskan Mas Marom adalah bahwasanya BLU itu mandiri tentang keuangan seperti itu, mandiri tentang keuangan, tapi kita hanya mengandalkan belum punya yang bisa diandalkan malah gitu. Jadi sepengetahuan saya nanti ke depannya di bukan periode tahun depan itu selain UKT-nya yang sudah dinaikkan dari tahun sebelumnya, nanti bakalan ada biaya-biaya tertentu untuk kita sebagai mahasiswa menikmati fasilitas yang ada di kampus. Itu sudah dipastikan gitu. Dan ini juga kemarin sedang berbincang juga dengan Senat mahasiswa universitas bahwasanya ya memang seperti itu. Kalau perpindahan antara Satker ke BLU itu pasti banyak sekali persiapan dan banyak sekali kalau dibilang juga masih banyak minus di sini gitu. Dan nantinya yang bakalan berimbas banget ke mahasiswa selain UKT, nanti fasilitas yang digunakan pasti juga akan menarik iuran ataupun bayaran gitu. Seperti contoh aja, nanti ketika mahasiswa mengadakan kegiatan, entah itu kegiatannya organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan mahasiswa sendiri yang menggunakan fasilitas kampus, itu berkemungkinan besar mendapatkan tarif seperti itu. Jadi contoh penggunaan audit oleh HMPSS selama hari ini sampai hari ini dikenakan biaya berapa lah. Itu kabarnya itu yang akan menjadikan salah satu BLU kita. Emang itu kabar-kabar emang. Iya, itu tuh mungkin kabar yang bukan dikatakan bukan kabar burung lagi, hampir dipastikan Gajah. Semut. Semut. Gajah sama semut kan masih menangan semut. Gitu. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya kalau membahas mengenai BLU ya.
Terus melihat juga, tapi alhamdulillah sekali bahwasannya dengan adanya BLU itu kan berarti sudah dipastikan juga akan adanya peningkatan fasilitas. Walaupun itu dikatakan akan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi belum sampai sekarang. Ini zamannya masih mustakbal. Nah, iya, masih akan datang. Iya. Yang akan datang masih. Jadi kita berdoa saja semoga ya kita diberi kelancaran dan Pak Rektor ya semoga diberikan kesehatan. Jadi semoga semua yang direncanakan, semua yang akan renovasi, semua yang ditambahkan tercapai di periode akhirnya. Tapi ada satu keunikan juga ternyata ketika BLU. Apa itu? Ketika BLU itu ternyata pihak luar juga bisa menikmati fasilitas Nah, kampus. itu yang harus ditekankan bahwasanya kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh bahwasanya ketika auditorium UIN bahkan sebelum BLU ini unik sekali. Sebelum BLU kok bisa-bisanya audit itu dipakai untuk acara selain kegiatan kampus. Acara terjadi itu. Itu terjadi itu makanya pertanyaan gitu gimana itu jajaran Barangkali di papan mau atas itu. seperti itu wisuda PAUD oke ayo ke sini. Jadi bisa. itu, Iya. apalagi melihat kita sekarang menjadi BLU, sangat besar kemungkinan bahwasanya pihak-pihak luar itu akan menggunakan fasilitas kampus kita, gitu. Ya kita ambil contoh aja dari kemarin banyak yang wisuda, banyak yang apa di sini, bahkan SMP, SMA banyak yang wisuda di UIN seperti Tidak punya tempat, auditorium solusinya. seperti itu. Itu Yang penting contohnya. punya uang. Nah, Iya, seperti itu. Udah punya uang, udah punya kuasa. Ya seperti itu. UIN. Iya. Mungkin ini juga jadi jawaban teman-teman yang mengkritisi ya. Kenapa Iya. sih kita ketika memakai audit itu ada tarifnya? Ya, mungkin. Oke, Iya. karena mungkin itu dijadikan oleh BLU oleh kampus. nah Dan juga yang belum tahu BLU, ya tadi yang telah Ya, disampaikan oleh itu. Pak. Jadi kita husnudon aja. Ketika ada pemakai audit tiba-tiba ada yang ngechat, Mas, yang di belakang, aduh, yang di belakang apa? Ya udah itu BLU namanya. Ya, yang BLU itu BLU, semuanya BLU. gitu. Ngomong tadi ya tentang BLU dan juga BLU itu tentang soal pendanaan ya, Pak Bayu. Di undang-undang tentang pengelolaan dana pemerintah itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 ya. Sekali ini, Mas. Tadi saya Pengetahuan baca satu. beke macam iki. Itu tentang bahwasanya pengelolaan dana pendidikan itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi kayak gitu. Yang pertama ada keadilan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Oke. Ada 4 itu. Nah, untuk di kampus hijau tercinta ini apakah udah terapkan prinsip? Dari 4 unsur tadi ini. Oke. Siapa dulu ini yang mau menjawab? Gantian. Oke, Mas Bayu. Saya biar mikir dulu dong. Iya. Melihat undang-undang yang dicanangkan Mas Kais ini bahwa unsur yang pertama adalah keadilan. Nah, keadilan ini kan ya bagi setiap orang berbeda. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi adil menurut jajaran birokrat belum tentu adil menurut kita selaku mahasiswa. Betul. Itu yang harus Betul. ditekankan. Siap. Jadi keadilan juga kan ada banyak faktor nih menentukan. Semisal ini adil menurut mereka karena mahasiswa bisa tercukupi ini A, B, C, D-nya. Nah, semoga makanya kalau mau bahas mengenai keadilan, menurut saya sementara ini masih adil. Masih adil. Karena apa? Karena mahasiswa masih diberikan ruang untuk menikmati, untuk menggunakan, untuk bahkan ya kita sementara ini sebelum adanya diterapkan mengenai BLU di segala hal ini kita masih bebas-bebas saja menggunakan kayak gitu. Terus unsur yang kedua tadi apa Mas Kais berarti? Transparansi. Nah, kalau transparansi ini adalah mungkin bisa dikatakan suatu hal yang mustahil. Gitu. Karena apa? Karena transparansi dari jajaran birokrat ataupun jajaran rektorat yang ada di atas mengenai transparansi apalagi menyinggung mengenai dana itu sangat sulit untuk kita ketahui, itu sangat sulit kawan-kawan. Jadi mungkin kita bisa ketahui dengan beberapa cara tertentu. Semisal kita memang mau mendiskusikan ataupun kita mau ngobrol mengenai hal tertentu, mengenai hal pokok tertentu, dan satu hal ini yang mungkin bisa dijadikan transparansi. Tapi mengenai keseluruhan tiba-tiba jajaran rektorat mengumumkan ini transparansi mengenai A, B, C, D, E, F, G itu nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau kita yang butuh, kita yang cari baru kita dapatkan transparansi tersebut. Oh, jadi seperti itu ya, Mas. Gitu. Dan salah satunya kalau dari teman-teman semuanya mau mendapatkan transparansi, berarti silahkan teman-teman ikuti lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan dan silahkan dekati apa yang teman-teman mau tahu, cari tahu mengenai transparansi apa itu kayak gitu.
Terus unsur yang ketiga tadi apa Mas? Akuntabilitas. Nah, akuntabilitas berarti kan ini perhitungan. Nah, berarti kan memang sudah diterapkan apabila nanti value ini diterapkan di segala lini. Nah, itu jadi nantinya di akuntabilitas ini dari perencanaan A sampai B, C, D, E, F, G, H itu berkemungkinan besar sudah dirancangkan oleh pihak rektorat. Karena dengan apa ya, dengan yang kita dengar tadi bahwasanya mau ada penarikan mengenai penggunaan fasilitas, kemudian bahkan sampai ada isu parkiran pun kita akan dikenakan tarif kayak gitu. Itu Ada isu-isu kayak itu gitu. baru isu ya teman-teman. Kecuali motor Revo, ya itu tidak ada tarif. Terutama Makanya Revo dipakai Kompas. Revo. Nah, itu. Begitu guys. Yes, jelas. Unsur yang terakhir tadi mengenai efektivitas. Efektivitas. Nah, mengenai efektivitasan penerapan pengelolaan keuangan, kalau menurut saya pribadi dilihat dari sisi perpindahan IAIN ke UIN dulu lah, belum masuk ke Satker BLU ya. Nah, IAIN ke UIN dulu ini kan naiklah UKT dari yang dulunya golongan 1 sampai 4 itu berapa, sekarang semenjak masuk jadi UIN itu golongan 1 sampai 4 itu naiknya hampir setengah gitu loh, hampir 2 kali lipatnya gitu maksudnya. Drastis lah termasuknya gitu. Jadi kan efektivitasnya ya kalau dilihat perkembangan secara real yang kita rasakan itu belum efektif gitu. Karena mungkin dari jajaran birokrat itu merancangkan efektivitasan pembangunan maupun pemberdayaan fasilitas tidak hanya di kampus yang kita pijak ini saja, namun bisa kita pahami juga bahwasanya kampus ini sedang melebarkan sayapnya, melebarkan mitra-mitra pondoknya. Oh, Itu. salah satunya itu ya. Itu. Salah satunya. Jadi salah satu sekarang sedang progres pembangunan kampus yang hampir selesai di Purbalingga. Itu kampus kita alhamdulillah bertambah di sana dan juga bertambah mengenai prodinya gitu. Dan juga gedung di depan itu baru. Nah itu kalau teman-teman ketahui dan teman-teman pernah melewati gedung VB, nah sebelahnya itu ada gedung yang kabarnya itu adalah akan digunakan menjadi gedung BLU. Oh. Kabarnya. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan ternyata itu sama saja gedungnya ya untuk apa? Kelas. Pendidikan kelas-kelas aja biasa. BLU-nya nggak tahu di mana. Seperti itu. Jadi Feby ada 2 gedung ya. Katanya. Katanya gitu. Katanya. Kita belum tahu pastinya. Hanya perlu dengar dari dosen Feby saja. Oke, baik Mas Bayu, sudah jelas ya tadi yang dikatakan. Lanjut ke Bang Marau. Iya. Mungkin sudah cukup general ya apa Sudah yang general. disampaikan Mas Bayu. Cuma saya mengutip bahwasannya kampus kan digadang-gadang sebagai miniatur negara. Dalam suatu prinsip itu ada yang namanya good governance. Nah, bagaimana suatu pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Nyatanya tadi juga prinsip-prinsip ya yang dicerahkan dari Mas Kais menurut Undang-Undang nomor berapa tahun 2008, nomor 20 tahun 2003, kok 2008 ya? Salah berarti. Iya, otakmu salah. 8-nya kan gini terus gini jadi 2003. Karmu lah. Nah, jadi terkait dengan faktor transparansi, mulai dari submit awal mahasiswa baru itu submit beberapa data terkait dengan UKT, saya jamin di kampus manapun itu tidak akan melakukan transparansi bagaimana alokasi dana tersebut. Uang. Karena ternyata transparansi dan lain sebagainya itu pasti ada batasannya, itu batasi. Entah itu transparansi antara kampus kepada mahasiswa atau transparansi kampus kepada pihak luar, dalam hal ini keterkaitan dengan BELU adalah terhadap kementerian-kementerian terkait. Saya yakin transparansi ini akan ada transparansi yang betul-betul kompleks tapi tidak dengan mahasiswanya. Itu. Jadi terkait hal-hal yang tersebut kita tahulah seluruh hal yang ada di kampus dan sebagainya itu pasti punya batasan. Nah, kadang batasan itu yang kita tidak pernah tahu batasannya seperti apa. Iya. Jadi alhasil kita protes dan sebagainya, kita hanya dikasih tahu sampai batasnya seperti ini gitu loh. Ternyata mahasiswa batasnya cuma pokoknya kowe ngerti pengumuman UKT, kalian tahu terkait pengumuman UKT ya sudah. Bayar gitu loh. Kalau nggak bayar silahkan pindah gitu. Atau DO dan lain sebagainya. Sebetulnya ya teman-teman saya juga ada yang merasa berat. Namun ternyata ketika lambat laun mahasiswa baru, grade-nya nambah gitu. Dulu angkatan saya dan Mas Bayu itu grade paling atas kalau nggak salah itu 3.700.000. Iya. Tapi sekarang bisa sampai 5.700.000. Astagfirullah itu Iya. Mantap sekali. luar biasa. Kalau dapat beasiswa enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau mengandalkan dari kita bekerja atau orang tua padahal itu kan menjadi hal yang sulit, padahal kita berangan-angan masuk UIN UKT-nya
murah. Ternyata mending ke Kucur. Tapi emang ya pertama kali saya ke UIN Hijau ini pertama kali paling terkenal itu karena kampusnya murah. Betul Iya. sekali. Tapi itu dulu kawan. Dulu, itu. iya. Ternyata di angkatan saya paling tinggi itu 52. 52 sekali. 52. Nah, waktu masuk ruangan loh, kok kelasnya bocor gitu ya? Udah. Yang bayar 52 kok kelasnya bocor gitu kan? Iya. Jadi waktu awal-awal tuh kan nggak tahu ternyata memang Iya. ada pembiayaan lain yang belum tertutup gitu ya, buat PL dan sebagainya seperti itu. Itu masuk ke unsur efektivitas. Efektivitas. Mulai dari pengelolaan uang dari mungkin sumber utama setahu kita kan pengelolaan operasional kampus selain dari Kemenag dan mungkin ada lembaga-lembaga terkait lainnya kan dari UKT juga untuk operasional di kampus kita. Nah, tapi kan kita secara logika, secara pandangan mata saja lah, tidak usah terkait sama undang-undang dan sebagainya. Uang kita masuk, uang kita diproses, uang kita dikelola, kok kita dapatnya seperti ini? Itu kan pertanyaan besar banget gitu kan. Dan ketika diprotes ternyata malah berdalih yang A, B, C dan lain sebagainya gitu ada. katanya offline, dosennya online, bahkan satu semester cuma masuk berapa kali. Cuma Itu kan tidak mentasarufkan dana pendidikan dengan baik. Salah itu. Salah. Ini contohnya ya Mas ya, ini bocor. iya seperti itu. Selain fasilitas juga nanti kan ada sangkut pautnya ke efektivitasan dosen dalam mengajar kayak gitu. Dosen itu gimana itu Pak dosen? Mohon maaf Pak dosen, kalau sampean sudah tahu memang mengenai aturan yang dibuat oleh fakultas ini untuk offline, silahkan. Mohon maaf sekali Pak dosen, ya offline lah minimal kayak gitu. Ya entah sekali dua kali jangan online, baik kesel ya panas. Ya, Badannya panas, ilmunya susah masuk. Mungkin kita keseluruhan ada, mungkin ada keseluruhan. keperluan yang Urgen. urgent banget gitu. Turhannya Ya. ila yaumil qiyamah. Oke, jadi nggak bisa menampingi dengan secara offline. Mungkin gitu. ya. Ya tidak apa-apa. Oke, mungkin lanjut lagi ya Mas ya. Ya. Tapi sebelumnya lanjut ke topik selanjutnya ya. Mungkin ingin tahu mengenai kemarin-kemarin ada rame-rame di depan kantor apa ya itu ya? Yang pakai baju-baju hitam itu ada yang gini itu apa ya? Oh, hidup mahasiswa itu. Yes, itu. Itu ada mungkin ada hal-hal apa atau Nah, itu kebenaran juga oratornya ini kan di sebelah kita ini. Kebetulan sekali itu oratornya adalah yang menginisiasi adalah beliau. Bukan, jangan bilang saya menginisiasi ya. Bukan ya. Bukan saya. Partisipan. partisipan? Volunteer. Volunteer. Saya volunteer. Ya, langsung kita tanyakan ya. Bisa langsung ditanya. Itu ada Oke. Ada sangkut pautnya enggak? apa ya? Mungkin ada sangat pautnya. Kita harus cari tahu ini Iya, atau- gimana. Iya, bagaimana? Bagaimana? Gimana? Sambar. Terkait kemarin ya di bulan Juli, Ya betul. di akhir bulan Juli memang ya kampus kita polemik lah. Nah polemik ini bukan dilaksanakan bahwasannya kampus baik-baik saja, namun kita atas bentuk kepedulian dengan apa yang kita rasakan sebagai mahasiswa atau mahasiswi gitu. Nah, jadi kemarin sebetulnya topik utama itu terkait dengan KFA 82. KFA itu keputusan Mahkamah Agung nomor 82 terkait dengan potongan UKT untuk semester 10. Apakah itu berlaku surut atau tidak? Nah, jadi kan dalam suatu asas undang-undang kan ada yang mengatakan berlaku surut. Dalam artian ketika memang sudah diundangkan, hal-hal yang berkaitan dengan itu akan selaras dijalankan. Namun itu juga menjadi salah satu topik yang utama dan paling utama karena dalam KM 82 poin nomor 8 kalau tidak salah kemarin bahwasanya mahasiswa semester 10 itu akan mendapat potongan 50%. Nah, itu multitafsir sebetulnya karena di undang-undang tersebut atau di keputusan tersebut tidak ada rincian bahwasanya yang akan mendapat potongan itu apakah semester 10 ketika tahun itu, ketika di tahun 2023 itu semester 10 atau mahasiswa baru tahun 2023 ketika sudah semester 10 gitu. Jadi Peraturan itu dikeluarkan. nah kemarin juga sempat heboh di depan bagaimana tanggapan dari Bapak Rektor dan Kapol terkait dengan ini, dan ternyata jawabannya kita yang mendapat keputusan tersebut tidak bisa mentafsiri secara langsung tanpa melihat keputusan dari pusat. Jadi sampai saat ini belum ada ketetapan yang lebih lanjut terkait tafsiran dari KFA tersebut. Jadi kita bingung, kita kan berusaha menggaungkan hak mahasiswa yang memang itu barangkali bisa diterapkan di semester 10 sekarang. Kita kan membantu banyak mahasiswa. Betul sekali. Seperti itu. Pasalnya
ya masih ada beberapa mahasiswa sedikit ya di semester 10 yang belum menuntaskan, dan itu kita membantu agar bisa segera menuntaskan studinya gitu, agar ya meningkatkan akreditasi, prospek alumni dan sebagainya itu kan berpengaruh gitu. Jadi kan kita tidak semua berkecukupan gitu, maka dari itu ya kita cobalah lakukan aksi gitu. Yang penting hidup mahasiswa. Hidup. Seperti itu. Berarti itu adalah sebuah bentuk cinta kita terhadap teman-teman Cinta. kita, Kepedulian politik kita. Kepedulian kita kadang ya seperti itulah. Dan kita mengorban diri sendiri padahal yang kita menjadi objek yang kita korbankan kemana gitu. Tapi ya Kadang tidak peduli itu. seperti itu, tak apa-apa. Susah gitu. Bertepuk sebelah tangan ya udah biasa. Iya. Cuma Ya, mungkin udah klik ya tadi ya tentang terus ada aksi ternyata di depan rektorat ya. Ini host juga ikut kemarin saya lihat tuh di Wah, bawah. masa? Iya di bawah ini hostnya ikut ini kalau nggak salah Mas Kais itu. Masa sih Iya ikut. Oh ini kan pura-pura nggak tahu bang. Pura-pura nggak tahu, biar Iya. surprise ya. Surprise. Gitu. Mungkin lanjut ya Mbak Nila ya. Oke, lanjut. Sekarang terkait kegiatan yang ada di kampus terkait bagaimana sih konsep PPL dan KKN yang ada di kampus itu, prosedur itu seperti apa gitu. Mohon maaf belum KKN ya. ada kesalahan izin lah. Oke, mungkin Belum KKN. di Apa itu semester KKN? 7 ini kan Mas Bayu sudah menginjak ya. Menginjak dewasa. Oke. Tapi nggak takut. Enggak. Mungkin bisa memaparkan ya terkait dengan prosedur gimana sih PPL dan KKN-nya, dan dengar-dengar itu kemarin kita yang sudah membayar UKT KKN tapi ternyata ketika melaksanakan di lapangannya kita juga ada iuran lagi gitu. Oh. Padahal kita udah bayar UKT-nya gitu ya. Aduh, Oke. Iya gitu. Banyak lagi tuh. Iya, nah dengar-dengar tuh seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman tuh seperti apa sih kejelasannya gitu ya. Oke, ya mungkin seperti perkataan yang disampaikan oleh coach kita ya, bahwasanya yang perlu teman-teman semua pahami, PPL dan KKN itu kan berbeda ya. Jadi kita ngambilnya, dan kalau di Fakultas Syariah sendiri itu kan tidak boleh berbarengan gitu. Dan kebetulan saya sudah melaksanakan keduanya antara PPL dan KKN. Nah, kalau teman saya ini mau menjalankan KKN di semester depan, tapi nah mungkin nanti lebih jelasnya kalau KKN bisa ke saya, tapi nanti kalau PPL ke Mas Maro. Oke, Mungkin yang pertama dulu kan PPL gitu ya. Karena PPL ini kan secara garis besar aja ya. PPL ini biasanya kalau di angkatan saya ini dilaksanakan ketika menginjak semester 5 ke 6. Itu biasanya. Tapi kalau sekarang ini yang rada cacat dan aneh gitu kan ya. Semester 4 kan PPL ya dengan pelangap-pelongo lur. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu terobosan dari fakultas kita yang luar biasa. Mungkin seperti itu untuk PPL, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mas Marom. Gambaran besar saja dari saya bahwasanya ya seperti itu PPL, karena PPL adalah praktik pengamalan lapangan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dilakukan ataupun harus dituntaskan sebelum menjalani PPL. Di antaranya lulus beberapa mata kuliah sesuai dengan prodinya masing-masing, dan harus beberapa SKS yang harus kalian penuhi untuk menjalankan PPL. Dan terutama sahabat-sahabatku ini kalian harus pahami dan harus dengarkan. PTAPPI itu kalian harus lulus dulu, dan malah saran dari saya itu kalian harus menuntaskan masalah akademik yang berbau dengan sertifikat itu di semester 3. Jadi nanti kedepannya kalian sudah aman. Baik itu pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris maupun PTAPPI seperti itu. Itu sudah seperti rukun Islam, kunci surga. Jadi kunci UIN itu ya, sertifikat BTPPI, tiket surga, tiket UIN itu. Gimana PPL Mas Marom? PPL ya. Iya, silakan sampaikan. Licik buat teman saya udah KKN tapi tidak mengajak ini. Padahal kemarin menganggur tidak KKN ya karena kehabisan kuota ya. Ya, karena dibatasi kuota seperti itu. Untuk PPL ya, yang pertama syahadat, yang kedua sholat ya bukan ya, Zakat. iya zakat. Nah jadi yang pertama PPL itu merupakan hak otorisasi dari masing-masing fakultas. Jadi beda antara fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas dakwah, fakultas tarbiyah, fakultas FESBI maupun komunikasi ya. fakultas kedokteran sama fakultas teknik itu beda kalau di sini. Beda semua. Itu beda semua. Jadi itu merupakan hak otorisasi dari masing-masing fakultas. Contoh yang paling beda adalah Tarbiyah. di FTIK itu KKN PPL-nya 2 kali. Untuk PPL semester 5 itu micro teaching, PPL 2 itu terjun. Kalau di syariah karena kita backgroundnya hukum, jadi kita PPL itu biasanya di pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan
ya itu sebuah adalah kemampuan diri sendiri. Kejaksaan. Pokoknya tingkat pertama lah, dan juga balai pemasyarakatan. Nah jadi untuk PPL ya, PPL itu memang dibuka di semester 5 ketika sudah terutama itu khatam hukum perdata, pidana, acara perdata, hukum acara pidana, dan juga fikih mawaris, fikih munafaat mungkin ya, fikih muamalah, Makanya tergantung prodinya itu. Dan kuota PPL itu ternyata ditentukan juga oleh masing-masing fakultas, dan pembagiannya diatur oleh LPPM dari masing-masing fakultas, atau kalau di syariah itu namanya kalab, kepala laboratorium, biasanya itu yang mengurus untuk PPL. Dan untuk PPL itu sebetulnya memang bertabrakan ya, jadi kita itu kadang dilema gitu loh. Dilema itu ketika kita belum KKN, kita mau PPL dulu atau KKN dulu gitu. Jadi kalau bisa memang step by step, ketika waktunya ya silahkan ikuti gitu, biar untuk jenjang akademiknya enak. Apalagi kalau bisa magang, silahkan kalau mau magang gitu, itu bisa magang mandiri saja gitu, karena sebelumnya kampus kita itu MBKM gitu. Jadi ketika mau magang malah tambah nilai plus kan. Nah jadi untuk PPL itu konsepnya kita daftar di fakultas, nanti data jaringannya akan dikelola fakultas, dan itu tidak ada syarat administrasi lain, tidak ada tambahan keuangan, tidak ada apa, karena itu sudah merupakan SKS yang terangkum dalam suatu program studi gitu. Nah jadi nanti kita dikelompokkan, biasanya satu kelompok itu 10 sampai maksimal 12 ke pengadilan agama, pengadilan negeri. Jadi nanti kita selama liburan 40 hari itu di sana, lihat sidang, kita ngopi sambil diskusi gitu loh. KKN, kaderisasi karo ngopi, karo hakimnya maksudnya loh, hakim dan lain sebagainya. Kita hakim lebih iya, jadi kita tahu bagaimana di kelas teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa, biar kita tidak kaget bagaimana dunia kerja yang memang menjadi prospek dari jurusan di fakultas syariah. Kalau PPL seperti itu tidak ada problem. Dan ini ya menyinggol dari Mas Bayu tadi, kenapa semester 4 itu sudah dibolehkan PPL, karena kemarin berita akurat info A1 ya, info A1 itu karena kekurangan kuota, karena semester yang seharusnya PPL itu memilih KKN, jadi kita menemui sebetulnya ini akselerasi. Lebih cepat lebih baik, jadi teman-teman sudah PPL akan lebih leluasa lagi waktunya. Betul. Gitu. Sebetulnya Mas Kais tadi semester kemarin harusnya bisa PPL sih, Iya bisa. tapi malah memilih pergi. Tanpa Sebenarnya kebayangan. mungkin kebijakan kampus untuk salah satu untuk mempercepat. Iya, akselerasi. Betul sekali. Iya. Itu. Cuma Itu ya sebetulnya itu. PPL sih. Kalau KKN ya saya enggak tahu ya, karena Mas Bayu Belum. belum, mohon maaf. Saya fokus ngaji jadi Ngaji, ya. lupa enggak Fokus terdaftar fokus kuota. haflah ini orang. Iya, Saya juga kemarin fokus ngaji sih. Jadi nggak ikut PPL. ngaji di PJ. Ya, cuma ya itu yang harus kita tekankan, bahwasanya kalau PPL ya minimal ya teman-teman semuanya mau menjalankan ya tahu PPL itu ngapain gitu. Jadi nggak jadi beban kelompok kayak gitu. Minimal kalau teman-teman udah lulus mata kuliahnya, udah tahu teman kelompoknya di mana, udah tahu pengadilan mau yang di mana, ya silahkan teman-teman nikmati prosesnya. Jangan malah diem aja, itu kan emang jadi beban gitu. Itu yang harus teman-teman tanamkan lah gitu. Ya walaupun benar seperti yang dikatakan Mas Mauram, bahwasannya ya memang teori dari kita berkuliah, nah nanti prakteknya kita di PPL kayak gitu. Itu untuk PPL. Terus masuk KKN ya. Ini gimana? KKN ini. Nah, ini sebenarnya banyak sekali problem ya kalau bagi saya pribadi. Gimana Oke, problemnya? karena mungkin ini pengetahuan dasar dulu, bahwasanya KKN di UIN itu sendiri kan terdiri dari beberapa KKN ya. Ada KKN reguler, ada KKN tematik, ada KKN moderasi beragama, ada KKN kolaborasi, ada KKN membangun desa. Itu Banyak ternyata ya. banyak sekali jenisnya. Nah, makanya yang disebutkan, yang dijadikan permasalahan menurut Mbak Nila tadi, bahwasanya ada dana tambahan ketika kita menjalani KKN itu untuk apa, sedangkan kita membayar UKT lah, itu nanti bakalan masuk di salah satu KKN ini. Oke, kita masuk lagi ya. Ini berbicara dulu pada saat saya sendiri itu ikut pada saat di Kumulna bareng-bareng kayak workshop. Nah, workshop KKN ini jadi pengalaman lumayan buruk bagi saya pribadi ya. Karena apa? Saya di situ kan menjalani workshop bersama kurang lebih ada 500 orang di sana, dan ketika pemateri dari LPPM itu selesai memaparkan materinya, mungkin karena saya kebanyakan bertanya atau seperti apa, jadi saya dimarahi.
Iya, dimarahin habis-habisan saya. Saya kan tanya mengenai, karena saya pribadi ini mengambil KKN tematik. Tematik. Itu berarti bisa milih sendiri. Bisa. Atau udah ditentukan dari. Oh, oke. Mungkin kita balik lagi ke penjelasan dulu berarti ya. Iya. Oke. KKN reguler ya. Kalau KKN reguler sendiri ini kan berarti kalau dari tahun kemarin itu memang bisa pilih di mana, kelompoknya siapa, itu bisa. Tapi kalau setahun seangkatan ini kita ditentukan semuanya, dari kelompoknya, tempatnya, orangnya, dosen pembimbingnya, itu ditentukan semuanya. Ini untuk reguler. Dan reguler ini terdiri dari kurang lebih 10 orang anak. Dan mirisnya angkatan sekarang yang KKN 52 ini dalam satu kelompok ini hanya 2 orang laki-laki. Itu sangat miris sekali sebenarnya. Karena yang daftar dari 1.600 pendaftar peserta KKN ini 400 sekian itu laki-lakinya, lebihnya itu perempuan semua. Itu miris banget. Jadi yang laki-laki itu pada ngapain? Ngapain, weh? Kasihan sih sebenarnya Mas Bay. Nggak bisa cinlok. Nah, itu banyak. Terus masuk lagi ya KKN tematik. KKN tematik namanya juga tematik. Tematik berarti kan temanya sudah ditentukan. Nah, ini dosennya menentukan siapa yang akan menjadi peserta di dalam beliau mengabdi. Nah, jadi KKN ini itu berdasarkan kesepakatan dari dosen yang mengajukan proposal, kemudian dosen yang memilih anaknya dan lain sebagainya. Dan kalau di reguler ini segala bentuk tanggungan di dalam kesepakatan pada saat workshop pun sudah disampaikan, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta KKN silahkan teman-teman KKN semuanya menanggung sendiri. Ini kan sebetulnya jadi pertanyaan juga kan. Nah, kemudian masuk lagi kalau di tematik ini segala kebutuhan sudah ditanggung oleh dosen karena dosen juga mengajukan proposal. Nah, jadi pertanyaan saya yang tadi saya sampaikan pada saat workshop ini adalah mengenai kenapa kita sudah bayar UKT tapi kita masih saja tetap kalau KKN itu menanggung sendiri gitu. Maksudnya apakah nggak ada uang apakah nggak ada uang yang memang tertuju pada saat kita KKN gitu loh, entah mengenai kegiatan KKN atau bahkan keseharian KKN atau mungkin perizinan KKN dan lain sebagainya. Dan dijawab dengan keras banget, itu yang membuat saya kadang pada saat itu tuh langsung wih kayak wong LPPM kayak temen jarku ya. Langsung dijawabnya tuh gini jadinya, ya nggak ada mas, itu urusan kalian kayak gitu loh. Kalian mau dapat nilai yang bagus, kalian keluarkan apa yang kalian mampu kayak gitu. Jadi uang UKT-nya kemanain ya? Nah, itu? jadi pertanyaan selanjutnya itu ketika saya tanya apakah memang nggak ada dana spesial untuk masuk ke arah sana pak gitu. Ya nggak ada mas. Nah terus uang yang kita berikan untuk UKT dan sebagainya gitu, ya itu nanti masuk ke fasilitas yang akan kita berikan dari buku, terus dari apa jenis kaos dan sebagainya, kemudian dari kokard, kemudian dari pendampingan, biaya lain-lain sebagainya, konsumsi pada saat workshop kayak gitu, dijelasinnya kayak gitu. Nah, terus kan tertanyain, loh, kita juga KKN fasilitas gak dapat semuanya pak, kan kayak gitu. Loh, ada yang KKN cuma dapat topi, ada yang nggak dapat kaos, ada yang cuma dapat kaos gak dapat topi. Kan lucu ya, katanya beliau ngomong sendiri untuk fasilitas yang seperti ini, tapi nggak diterapin. Nah, kayak gitu. Seperti pendidikan di Indonesia. Nah, tidak merata. Iya kayak gitu lah. Berarti kalau UKT-nya 52 itu berarti dapat topi dong ya, dapat topi 2. Iya sama aja, nggak ngaruh. Itu permasalahan. Mahal banget ya topinya ya. Aneh itu memang. 2.200.000. Nah, itu. Kemudian ada KKN lagi namanya KKN kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi ini sama sebenarnya kayak KKN reguler, cuma kita berkolaborasi dengan UIN lain. Nah, salah satunya kalau kemarin ini ada UIN Wali Songo gitu. Ya, sama UIN Suka gitu. Nah, itu apa namanya? Ya, kalau membahas mengenai kolaborasi ya hampir sama semuanya seperti reguler kayak gitu, dari pembiayaan, kegiatan dan sebagainya itu pure dari mahasiswa peserta KKN. Terus masuk lagi ke KKN membangun desa. Nah, kalau membangun desa ini itu yang luar biasa mantap ya itu ya. Semester. Iya, itu kan membangun desa itu kan kalau sekarang sih ini nggak ada ya Mas Marum ya. Iya, adanya yang moderasi beragama itu yang sampai mana? Sulawesi kemarin ya. Ya, Toraja. Nah, itu moderasi beragama itu kawan-kawan. Jadi itu tapi mirisnya itu juga dari kampus kita ketika ada KKN moderasi beragama itu hanya mengirimkan 5 orang anak. Hanya 5 gitu loh. Jadi ya, cukup. Dan kita lihat lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh universitas itu hanya untuk tiket pulang pergi. Ketika di sana silakan mahasiswa yang mau
KKN moderasi beragama untuk membiayai dirinya sendiri kan gimana gitu kan. Tapi ya kadang ya iya kadang kita sebagai mahasiswa mikirnya juga aduh gimana ya protes baik Tomei gitu. Dan kalau waktu pelaksanaannya juga kalau reguler kan 40 hari, kalau tematik ini kurang lebihnya 3 bulan cuma ngemertap gitu. Terus kalau yang KKN moderasi beragama itu sama kayak KKN reguler. Terus kalau yang membangun desa itu bisa 1 semester. Terus kalau yang kolaborasi sama juga kayak reguler gitu. Jadi kayak gitu KKN. Ternyata di dalam juga banyak problem-problem yang harus Terlalu banyak. diselesaikan. Iya, terlalu banyak gitu. Mungkin LPPM bisa lihat ya. Ya silakan terutama nggak jadi nanti Oke. Nilainya nggak keluar nanti. Menyinggung tadi ya Mas ya terkait dengan PPL dan KKN ada salah satu syarat yang wajib pun ini ya, ada 3 sertifikat ya. Betul. Terkait dengan pengembangan terkait dengan bahasa Arab dan Inggris Betul. dan salah satunya adalah PTA. PPI. Oke. Nah sebenarnya gimana sih terkait konsep dari sistem BTAPPI dan wajib mondoknya yang ada di kampus itu ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Oke. Kono atau Mas Bayu. Saya dulu ya pembukaan ya. Ya. Oke, sebenarnya pembukaan mengenai wajib mondok dan sistem BTPPI ya berarti ya. Kalau di angkatan kami, angkatan 20, itu tidak diwajibkan mondok bagi yang sudah lulus BTPPI. Nah itu sangat setuju sekali. Buktinya saya itu langsung masuk pondoknya, masuk ke Al-Qosaniyah dulu kan, masuk Al-Qosaniyah. Jadi dengan itu karena saya sudah lulus, gitu kan udah aman ada di situ. Nah, kalau dari tahun ke belakang ini kok sistemnya berbeda? Ada apa ini? Kenapa semua mahasiswa bahkan tidak diberitahukan mengenai kelulusan dari mereka menjalankan ujian BTPPI di awal? Itu kenapa? Malah langsung diumumkan bahwa nilaimu cuma segini, kamu masuknya di kelas ini, kamu masuknya di kelas ini. Silahkan kalian mondok cari pondok mitra. Nah, uniknya lagi, kenapa harus pondok mitra? Itu kenapa? Ya karena ya seperti itulah. Ya, toiba. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya ya kalau sistem wajib mondok itu ya seperti itu kawan-kawan. Jadi ada perubahan dari tahun ke tahun dan kabarnya kalau yang di tahun angkatan 23 ini kembali lagi ke sistem angkatan 20. Tapi sementara ini ada beberapa mahasiswa yang lulus gak lulus tetap diwajibkan untuk mondok oleh dosen pengujinya gitu. Untuk wajib mondok gitu. Monggo dari Mas Maro melanjutkan mondok gimana? Ini Ayo orang mondok. ini ya. Ayo mondok. Mungkin untuk sistemnya ya, karena sistemnya berganti-ganti terus, mungkin ini yang menjadi problem ya. Betul. Iya. Ketidakjelasan mengenai sistemnya. Dan juga mungkin belum disebut untuk BTAPPI dan wajib mondok ini yang menaungi siapa? Oh iya, ini adalah orang-orang luar biasa yang ada di lembaga paling mantap di Indonesia itu ya. Ini ada namanya Mahat ya. Jadi Mahat itu sangat luar biasa dan orangnya cekatan ya. Jadi beliau-beliau yang ada di sana itu fast respon sekali ketika membahas mengenai apapun itu langsung ditanggapi. Gitu. Jadi kurang lebihnya silahkan teman-teman nanti pun bahkan kepada mahasiswa baru kalau mau ujian BTPPI nanti langsung dinaungi oleh Mahat dan silahkan cek Instagramnya aja. Itu di sana ada mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan kalau mau mendaftar ujian BTAPPI lagi. Kemudian mengenai pengumuman pelaksanaan ujian BTPPI itu ada semuanya gitu. Dan DM aja nanti langsung fast respon. Face respon. Face to face. Itu Mahat. Mahat namanya apa Mahat? Batal jamiah. Iya Al-Jami. Keren sekali. Mungkin lanjut ya. Lanjut Mas Maro, gimana ya? Semarang, bagaimana pendapatnya tentang Pondok. wajib Pondok mondok ya. dan BTAPPI? Pondok kan kalau dalam setahu saya ya, pondok sebelum masuk ke kampus ini ya benar-benar lembaga pendidikan Islam gitu loh yang menaungi bagaimana yang nanti kan kalau masuk predikannya santri dan santriwati gitu. Nah, tahun dulu saya melaksanakan ujian BTAPPI kan online karena Betul. COVID kan, dilaksanakan online. Alhamdulillah langsung lulus dan sertifikatnya itu keluar 3 hari setelah pengumuman lulus. Langsung keluar itu. Langsung keluar sertifikatnya. Dan ketika itu memang tidak ada wajib mondok gitu. Karena ya mungkin entah itu beralasan COVID atau apa, waktu itu tidak mondok. Tidak diwajibkan mondok, tapi kalau saya ya tetap mondok alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya.
Nah jadi ya perlu digarisbawahi bahwasannya yang namanya PTKIN memang tidak hanya di UIN ini saja yang menerapkan BTPPI, namun lagi-lagi regulasi terkait itu memang dinaungi langsung oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Ma'had Al-Jami'ah. Nah jadi peraturan itu juga sempat berubah-ubah karena peraturan itu akan diubah selaras dengan bagaimana efektivitas pondok pesantren untuk menaungi mahasiswa-mahasiswanya. Tidak semua background mahasiswa itu ingin mondok ketika masuk UIN. Tidak semua mahasiswa juga menginginkan BTAPPI ketika masuk UIN. Tahunya ketika masuk ya sudah kita masuk terima kita kuliah. Namun ternyata ada regulasi itu. Ya walaupun memang outputnya agar menjadi generasi mahasiswa yang islami biar bisa menjawab tantangan zaman terkait dengan modernisasi yang semakin kesini makin kesana ya. Memang sejauh ini yang paling jauh. Iya, tepat sekali. Jadi kalau sekarang itu kalau lulus ini terkait regulasi ya dari informasi yang terakhir yang saya dapat. Jadi nanti mahasiswa yang telah melakukan tes BTPPI itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan lolos itu ada 2 kemungkinan ketika lolos. Kemungkinannya menurut dengan nilai. Kalau tidak salah ya, nilai di bawah 70 atau berapa itu sebentar, seperti ini. Ambang batas lulus BTPPI itu ada di 70 sampai dengan 100. 75 sampai dengan 100. 75 sampai 80 nanti itu ada pilihan juga akan mondok 1 tahun atau mengikuti ngaji online 1 tahun. Nanti yang kelasnya atas nanti itu juga dipelot-pelotan di madrasah diniyahnya. Apakah ini masuk kuliah atau masuk usto? Seperti itu. Jadi regulasi seperti itu. Jadi untuk yang tidak lulus itu ya udah wajib mondok, tapi kemungkinan yang baru itu untuk yang lulus. Tahunku kan ketika lulus ya sudah kita tidak mondok nggak apa-apa. Buktinya ketika saya konfirmasi ke Ma'had untuk PPL kemarin, data saya tidak ada di pondok pesantren karena saya dari pertama lulus. Tidak ada keterangan bahwasanya saya berasal dari pondok pesantren seperti ini karena pengelola dari data-data tersebut akan dikelola oleh pondok-pondok mitra. Jadi pondok mitra itu punya admin untuk mengelola data BTAPPI dari masing-masing mahasiswa atau santrinya gitu. Nah, terus sebetulnya hal ini kan mohon maaf ya, barangkali malah tanda kutip dalam hal ini menjadi komersiali pendidikan juga, jadi dikomersialkan gitu loh. Jadinya ada beberapa hal yang ya memang digarisbawahi, namun kita husnuzon sama-sama bahwasanya itu menjadi output yang bagus untuk mencetak generasi yang lebih islami gitu dengan metode yang sudah dibuat gitu. Toh buktinya masih banyak juga mahasiswa yang benar-benar pengen mondok gitu, benar-benar pengen mondok tanpa memberatkan BTPPI, malah bodoh-bodoh dalam artian tulisnya lulus ya tetap mondok gitu loh. Jadi tidak memberatkan terkait BTPPI. Seperti itu juga masih banyak. Nah, itu kan namanya dinamika mahasiswa, kan pasti ada yang komplain dan karena tidak sesuai dengan selaras pikirannya gitu. Namun yang ada dampak lain ternyata ketika ada pondok seperti itu. Contoh jadwal kuliah malam itu sebetulnya diterapkan, namun ternyata setelah itu ada komplain dari beberapa pengasuh pondok karena santrinya tidak di pondok untuk alasan mengikuti kuliah malam. Sedangkan di beberapa fakultas memang kekurangan fasilitas, alhasil ada kuliah malam untuk merapel bagaimana jadwal itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi ternyata tidak bertahan lama. Pihak fakultas itu disuruh merubah jadwal lagi, pindah jadwal lagi. Alhasil dulu waktu saya Mas Boyo itu Jumat Sabtu jarang sekali yang kuliah. Dulu. Karena dimaksimalkan di Senin sampai Kamis, tapi ternyata ketika kita penambahan skala mahasiswa, tapi tidak dibarengi dengan penambahan fakultas, dalam hal ini adalah kelas ya jadwal malam sudah diadakan namun tidak efektif karena ada beberapa komplain, alhasil dipindah pagi sampai hari Sabtu kuliah. Padahal itu kan weekend buat kita happy healing gitu. Malah buat kuliah. Seperti itu. Sabtu malam kuliah. Jadi ya seperti itu untuk BTPPI. Jadinya mau tidak mau ya memang itu sudah regulasi yang kita tetapkan gitu, yang ada di UIN sini. Ternyata nggak UIN ini doang, yang di luar juga banyak. Ma'had. Bahkan itu Ma'hadnya beda, dalam artian Ma'hadnya udah di skala UIN di lingkup kampus. Kalau di sini kan ada 46 pondok mitra, silahkan dipilih ya. Yang cocok, yang silakan enak ya teman-teman yang belum lulus bisa dipilih, silahkan.
yang sekiranya nyaman. Kalau mondok itu harus yang bermitra gitu ya. Oh, iya. Kalau misalnya saya pengen mondok yang A misalnya ternyata nggak mitra, berarti saya nggak bisa dapat rekomendasi. Tidak BTW, bisa, ya. tidak bisa. Itu yang harus teman-teman semua tekankan, bahwasannya sistem wajib pondok dan sistem BTPPI ini berpengaruh ke semua lini kita dalam kuliah gitu loh. Iya. Entah dari jadwal kuliah, entah nanti lulus BTPPI-nya, entah itu nanti masuk mengenai pendanaan dan lain sebagainya, itu ngefek semuanya. Makanya ini kan hal yang paling sering diwanti-wanti, hal yang paling sering menjadi masalah adalah mengenai sistem BTPPI. Entah di kampus kita, Wali Songo maupun Winsuka, itu pasti paling menyoroti hal ini mengenai wajib pondok dan BTPPI gitu. Tapi Dan satu ada pertanyaan. Kenapa? Darul Umar itu mitra enggak? Darul Umar ini adalah pondok yang sangat luar biasa, dan monggo silakan main ke Darul Umar dulu. Jadi pondok Darul Umar ini bukan mitra. Bukan Dan- mitra. Ya, isi Mitra. itu Nggak Berdiri dapat- sendiri berarti. nggak dapat rekomendasi ya. itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa dapat. Karena itu benar-benar yang pengen Join. pondok, Betul. pengen pondok tanpa mengurusi mitra dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang Darul Umar ya memang yang sudah lulus kayak gitu. Kalau yang belum lulus ya kita rekomendasikan untuk masuk ke pondok-pondok mitra yang ada di kampus. Kan banyak, An-Najah, Al-Hidayah dan lain sebagainya kan. Darussalam ya. Darussalam, Darussalam, kita. Ya, Oke. tapi Darussalam aman. Mungkin Ini selama enak. saya 2 tahun di sini ya, baru tahu itu ada pondok Darul Umar, itu baru tahu. Oh, iya. Oh iya iya. Pengasuhnya Pengasuhnya kebetulan bapak dosen kita itu salah satunya. Oh, iya, Jadi ada penanggung jawab tersendiri itu sama. dan Yang harus kita tekankan lagi bahwasanya melihat sistem wajib pondok dan BTPPI, yang melihat pertanyaan dari Mbak Nila bahwasanya kenapa harus pondok mitra. Saya juga bertanya dari dulu, Kenapa ya? kenapa harus pondok mitra gitu kan. Nah, jawaban paling utama dan paling masuk logika ketika pondoknya mitra ya karena sudah berhubungan langsung dengan kampus, jadi kurang lebihnya dapat suplai dana dari kampus. Wah. Untuk operasionalnya, untuk kemahalnya dan lain sebagainya. Itu memang sudah ada kepastian mengenai hal itu. Jadi pondok mitra pasti mendapatkan suplai dana dari kampus melalui mahat untuk ya kurang lebihnya ya membantu operasional di sana, dan sebaliknya kayak gitu. Pasti ada. Itu udah konkret ada. Itu ada, memang ada aturannya, cuma saya lupa gitu. Cuma yang harus kita tekankan lagi, yang jadi pertanyaan itu kenapa pondok mitra itu kebanyakan isinya adalah jajaran birokrat. Itu pertanyaan saya, itu kenapa gitu. wah istimewa. Nggak cuma dari birokrat fakultas, bahkan jajaran birokrat di rektorat sana pun sama, pengasuh-pengasuhnya dan lain sebagainya itu banyak yang pegang pondok. Ya mungkin tujuannya kan memuliakan dari mahasiswa biar punya nilai Islam. Betul, itu positifnya di situ. Saya sangat setuju itu untuk pembangunan pondok biar santrinya cerdas. Seperti itu. Tidak malah keluar dari pondok. Mondok kalian harus mondok. Kalian ngapain? Ayo mondok. Ayo mondok. Dan juga sebetulnya seperti ini ya. Kenapa? Karena bukan seperti itu gitu loh. Iya. Jadi seperti ini tuh Jadi kayak gitu. harus diluruskan gitu loh. Terutama contoh ya, ketika masuk pertama di UIN kan memang ada tes BTPPI dan itu diuji oleh masing-masing dosen. Sebetulnya saya yakin betul bahwasanya Mahat itu mengatur bagaimana SOP penilaian dari BTPPI. Bagaimana penguji, namun realita yang ada di lapangan terutama di kelas kadang ya ini menjadi salah satu polemik bahwasanya pasti ada perbincangan dosennya enak atau tidak. Itu kan Karena makanya. ternyata jadi Beda-beda pertanyaan prakteknya. apa yang seharusnya dilaksanakan ternyata beda, padahal kompetensi seperti itu sudah ditentukan oleh Mahat. Contoh, dosen ini harus mempunyai ambang batas segini untuk melaksanakan PPI terutama. Kalau untuk BTA kan ada dua, yang BTA-nya lewat multiple choice, untuk yang PPI-nya lewat praktek. Dan di PPI-nya tadi kadang beda-beda. Ada dosen yang gampang ya wis laku pokok. Yang penting kamu ngapalna surat sabihis, hafal enggak? Nah nek wong ataupun laki-laki yang setiap Jumatan kan hafal sabihis karena dari kecil gitu kan. Nah, jadi ada beberapa ketentuan yang memang itu kalau saya lihat ternyata enggak adil Iya, gitu. betul sekali. Yang satu dapat dosen yang pengujinya enak, yang tidak, padahal ini kompetensinya sudah diatur oleh Mahat untuk skala kelulusan. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kok kadang enggak lulus. Apalagi tadi yang kayak Mas Bayu, wis pokoknya dari rekomendasi saya tidak luluskan. Betul. Dan ini entah ya jadi kabar yang benar atau tidak, bahwasannya setiap kelompok yang BTPPI dulunya
itu ada ambang batas untuk lulus. Contoh, angkatan kelompok saya yang tes BTHPPI dari 20 anak yang tes, yang lulus cuma 4 orang. Itu kelompok saya dulu ya. Memang Tapi ada seperti itu, ada iya. persentase gitu. Teman tuh sekarang sebetulnya sudah tidak ada, jadi Karena sudah adil, karena Semakin ya ba- semakin baik. semakin baik. baik dan menjadi lebih baik. Siap. Seperti itu sih paling untuk BTHPPI. Ya kayak gitu memang ini kabar burung yang sudah terlalu sering terdengar ya, bahwasannya mengenai pembicaraan yang Mas Marom sampaikan, bahwasanya ada beberapa mungkin bukan beberapa ya, semua dosen itu punya karakteristik masing-masing, entah dalam penilaian, terus pemberian soal dan yang lain sebagainya. Dan kabarnya juga kan ada beberapa dosen yang mempunyai koneksi dengan pondok mitra yang tidak meluluskan BTHPPI pesertanya. Ada kabar seperti itu. Nah makanya kan ini harus diluruskan bahwasanya kabar itu adalah benar. Nggak bercanda. Tapi mabes sekarang sangat mind blowing sekali. Kemarin banget bikin story bahwasanya satu kelas yang ujian 30 yang hadir cuma 2 tuh. Fenomena Itu Gebrakannya sangat luar biasa itu. Pertama itu ya. Lanjutkan kawanku, saya setuju. Karena ternyata ketika saya bertemu dengan mereka bermedit bahwasanya kenapa kok tidak masuk? Mas, saya tidak bisa tes BTHPPI, saya bukan background di sekolahan yang memang itu basicnya Islami. Ya saya untuk tes pun saya tidak bisa, jadi saya mending tidak masuk karena saya sudah tahu bahwasanya ketika tes saya tidak lulus dan saya wajib mondok. Keren sekali memang. Maka dari itu alternatifnya tidak ikut tes tapi dia langsung mondok. Ketika seperti ini muncul pertanyaan apakah seperti ini dibenarkan atau tidak, yang bisa menjawab adalah dari Mahat. Betul. Di pertanyaan 1 Bapak Mahat ya di sana. Silahkan catat ya bahwasannya bagaimana cara kalian untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Apakah memang menurut kalian efektivitas wajib mondok itu memang benar-benar harus diterapkan, atau mungkin kembali lagi ke sistem yang awal di angkatan kami, di mana wajib mondok itu ya hanya untuk orang-orang yang belum lulus BTHPPI gitu. Jadi kan tidak ada hal-hal yang mungkin jadi berpandangan buruk mengenai Mahat itu sendiri. Kadang kan malah ada berpandangan dia anjir, kayak malah pondok dene ngarai duit. Nah, kan berbahaya. bikin kita jadi berdosa. Mungkin iya, pikiran-pikiran seperti itu tuh kan yang benar, yang salah. Mungkin Salah. setelah ini barangkali kita dipanggil ya, nggak apa-apa. Apa-apa, Nggak siap apa-apa, saya. nggak apa-apa. Klarifikasi ya ini kan pendapatnya Mas Bayu, jadi yang dipanggil Mas Bayu aja gitu. Ya kan enggak. Tapi insya Allah ya sekarang ya udah semakin Membaik ya sistemnya. Namanya juga dan sistem. orangnya juga udah lama-lama semuanya kok. Setiap hari dalam setiap cara akan lebih baik dan semakin baik. Siap Seperti itu. Kata-kata hari ini, Kak. Kata-kata hari ini. Catat itu. Ya. Oke. Catat kameramen, catat. Oke, mungkin sudah cukup memuaskan ya terkait jawaban tadi ya. Wah. Kita lanjut aja ya Mas Kes ya. Ya, lanjut lagi. Problem terus. Banyak masalah ya ternyata ya di Winter Cinta ini. Karena kampus miniatur negara masalah kabeh. Tapi emang relate sih. Legislatif, eksekutif itu hidup disenggol. Iya. Iya Kalau loh. masalah itu. Oke. Sebenarnya sih masalah semua. Oke, silakan lanjut Mas Kes. Ya. Untuk selanjutnya karena tadi udah BTHPP udah clear ya. Iya. Mungkin dari tadi masalah-masalah terus nggak ada solusi, nggak ada baiknya gitu. Mungkin dari kedua narasumber kita mempunyai saran atau masukan tertentu kepada mungkin tadi tentang mengenai pendanaan, soal perencanaan pendanaan PLU atau BTHPPI, wajib mondok, dan juga tentang KKN, PPL dan lain-lain sebagainya. Iya. Iya. Siapa dulu? Oke, masuk ya. Mengenai hal-hal tersebut, bahwasanya yang paling utama kita selaku mahasiswa ya, terutama kita sendiri ini kan mahasiswa Fakultas Syariah, apalagi kalau melihat prodi kita hukum ekonomi syariah, yang paling utama kalau teman-teman semuanya di luar sana kok mendengar kabar-kabar yang teman-teman sendiri belum bisa pastikan, jangan ikuti alur tersebut. Lawan saja, lawan arahnya gitu. Teman-teman silahkan cari informasi konkretnya seperti apa, cari informasi yang benar seperti apa. Baru kalau naik menurut teman-teman ini kok nggak serk menurut saya, silahkan diskusikan dulu. Jangan apa-apanya langsung mengkritik, mengkomen maupun meng yang lain. Gitu itu jangan sampai. Jadi sebisa mungkin sebagai mahasiswa ya harus
berdasarkan zikir-zikir dan amal soleh gitu. Jadi berdasarkan zikir kita bertakwa, terus berdasarkan zikir kita berdialektika, dengan amal soleh kita berdharma gitu. Jadi semua itu sangat bersangkut paut gitu. Jadi memang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu harus kita tetap terapkan gitu. Baik kita dalam berdialektika, baik kita dalam hablum minan nas. Nah, ya kan hablum minan nas, hablum minallah maupun hablum minal alam ya. Kita terapkan semuanya di perkuliahan kita. Kita jadi nggak harus semuanya karena kita masuk hukum apa-apa diprotes. Enggak boleh kayak gitu. Kita cari dulu dasarnya seperti apa, benar atau enggak. Nanti kita baru progres ke depannya baiknya bagaimana. Jadi sebagai mahasiswa nggak kayak komen-komen yang ada di TikTok. Sekali lihat langsung komen. Kayak gitu ya. Mending kayak lagu no Kita comment. adalah akademisi loh. Betul. Siap, jangan Itulah langsung yang harus ngejudge. membedakan kita antara siswa dengan mahasiswa gitu loh. Ada range gap perbedaan yang sangat jauh antara ketika kita menjadi siswa dan kemudian kita menjadi mahasiswa. Itu banyak sekali hal-hal yang harus dirubah di teman-teman semuanya gitu. Intinya jangan hanya memandang pada satu sisi saja gitu. Ketika teman-teman menghadapi suatu permasalahan, silahkan teman-teman cari beberapa sisi yang mungkin itu bisa menjadi jawaban atas permasalahan teman-teman semuanya. Oke. Lanjut Lanjut ke Bang Mas. Mano. Iya. Saran ya. Di garis bawah dari apa yang disampaikan Mas Bayu kan kita harus bergerak dengan dasar ya. Kalau kalau kalian sadar maka kalian bertanggung jawab, karena orang yang sadar adalah orang yang bertanggung jawab. Namun perlu digarisbawahi, kadang pola pikir masing-masing individu kan beda. Ada yang apatis, ada yang kritis, ada yang melankolis, Ada yang humoris, ada yang apalagi Kritis, ada yang pakai moris juga ada. Moris. Kayak saya ini pakai moris ya. Nah, jadi terkait dengan kehidupan kampus yang memang telah dibahas tadi ya Mas Bayu, jangan bergerak dengan apa yang menjadi pikiran kita bahwasanya ini tidak enak, ini tidak bagus, ini tidak berjalan dengan baik. Namun cobalah terjun lebih dalam terkait hal itu, maka kalian akan tahu betul bagaimana konsep di dalamnya seperti apa, karena kita tahu betul bahwasanya perancangan apapun, bahkan kita dalam struktur kelas yang ada di kampus pun kita akan merumuskan sendiri bagaimana metode apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana sirkulasi itu yang akan dijalankan. Dan yang paling utama adalah kebijakan itu tidak akan mengenakan seluruh pihak. Pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang diunggulkan. Maka dari itu ya kadang di sisi lain kita dituntut untuk paham terkait dengan kondisi, di sisi lain kita juga perlu mendobrak ketika memang itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Namun jangan kolektif ya, jangan kolektif satu orang, tapi selain itu kita harus punya power juga agar kita dapat mengetahui seluk-beluk dengan hal itu. Dan terkait dengan polemik yang ada di kampus dan lain sebagainya, silahkan lebih kritis lagi dan juga bisa menganalisis. Kalau tidak punya wadah, minimal kalian bisa membicarakan terkait dengan polemik itu dengan apa yang kalian rasakan dengan orang yang di samping kalian. Minimal seperti itu. Jangan sampai kalian mengemban hal-hal yang kalian rasa tidak baik, namun kalian hanya endapkan di otak kalian. Namun cobalah realisasikan itu terhadap waktu-waktu lain, entah itu di diskusi kecil ataupun yang lainnya, karena sebuah aksi, sebuah perubahan juga berawal dari aksi-aksi kecil dan diskusi antar telinga yang ada di masing-masing mahasiswa. Mungkin seperti itu, dan tetap saya berpegang teguh setiap hari dalam setiap cara akan lebih baik dan semakin baik. Amin. Mungkin seperti itu ya. Jangan pesimis, Jangan pesimis, tetap optimis. tetap optimis. Walaupun ya kita harus melawan. Iya, betul. Dan saran satu lagi buat teman-teman penonton yang ada di luar sana, bahwasanya kita itu kalau mau mencari sesuatu ya
Ya kalau mau mendapatkan sesuatu ya teman-teman cari. Nah kan salah satunya berbicara tadi mengenai pendapat Mas Marom bahwasanya kalau teman-teman nggak punya wadah ya silakan cari wadahnya. Betul Di kampus sekali. itu banyak wadah. Banyak sekali wadah. Baik itu dari UKM, UKK, baik yang tingkat di universitas maupun fakultas. Itu adalah salah satu wadah teman-teman semuanya untuk mendapatkan apa yang teman-teman cari. Contoh, teman-teman mau cari tahu mengenai pengelolaan keuangan terhadap fasilitas kampus. Nah itu lewatnya mana? Silakan teman-teman cari sendiri, mungkin lewat Senat, Dema dan lain sebagainya. Mungkin juga teman-teman pengen mengkritisi mengenai sistem wajib pondok dan sistem BTPP itu caranya bagaimana, wadahnya mana, itu pasti tersedia gitu. Jadi silahkan teman-teman, dan ini saran saya sih kepada seluruh mahasiswa yang ada di tanah air Indonesia ya, terutama terkhusus kepada mahasiswa UIN Seizu dan Fakultas Syariah, silahkan teman-teman untuk bergabung dengan kegiatan kemahasiswaan, entah bentuknya organisasi, panitiaan dan lain sebagainya, karena itu bakalan mengembangkan segala lini skill-skill yang teman punya, baik itu dari public speaking, baik itu nanti dari critical thinking teman-teman, baik itu cara berdialektika teman-teman, maupun cara-cara yang lain yang teman-teman memang cari, itu dipastikan pasti bisa gitu. Dan nanti itu pun bakalan terasa pada saat nanti teman-teman praktek secara langsung, baik di PPL maupun di KKN gitu. Itu imbasnya sampai ke situ gitu. Itu saran dari saya dan Mas Marom Itu digabungkan. Iya gitu guys. Jadi ketika mencari sesuatu itu ada wadahnya. Betul sekali. Karena nek apa-apa meneng bae ya ya, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi saran dari Bang Marom dan Bang Bayu mungkin itu emang yang sedang terjadi ya di sekarang, tentang pesimis dan mengenai demo-demo. Apa sih demo-demo, apa sih beraksi dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin adalah bentuk dari keresahan kita. Betul. Dan demo itu nggak hanya sekedar demo, kawan-kawan, ada unsur-unsur di belakangnya pasti. Iya. Gitu. Jadi Keresahan. Iya, nggak hanya sekedar turun protes enggak. Kita harus belajar itu. Belajar juga. Kalau langsung tersulut api langsung panas ya. Enggak juga. Seperti itu ya. Betul. Dan juga ini udah selesai tentang saran, lanjut ke fun fact. Apa ini fun fact? Gimana ini? Maksudnya fun fact ini gimana? Apa hubungan teman-teman ini mengaitkan dengan antara problem saran fun fact itu gimana itu? Coba dijelaskan. Jadi kan kayak film nih, film Plot twist. terus puncak masalah konflik terus turun gitu. Kayak adem ayem. Fun fact-nya ingin yang baik apa yang buruk? Aduh, mungkin fun fact pribadi saja ya, nggak usah fun fact yang lain-lain, mungkin tentang Mas Bayu dan Mas Marom mungkin. Berarti secara pribadi bukan keorganisasian ini bukan, kayak gitu. Mungkin Mas Bayu tahu sesuatu dalam dramanya Mas Marom. Fun fact dari Mas Marom yang paling pertama, Marom ini orangnya terlalu setia. Setiap tikungan ada. Kan kita memakai prinsip perkuat pusat berbanyak cabang. Siap, anaknya Mbak Revi ya. Monggo ini didengarkan sendiri Mas Marom sih ngomong kayak gitu. Saya sebenarnya pengen mengikuti jalan Bang Marom, cuman nggak bisa. Ini kan udah berjalan banyak tahun ini dengan kekasihnya gitu. Tapi dengan gonjang-ganjing dia sebagai ketua HMPS, kemudian jadi ketua panitia, kemudian jadi lain sebagainya, dengan banyaknya cewek yang mendekati dia, tapi dia itu sangat ini lemah. Iya. Standing applause. Enggak, sangat kuat. Dia kuat sekali menahan hutan tersebut dan masih setia. Itu salah satu fun fact. Itu yang terlihat. Terus ada fun fact lagi ya, bahwasannya ya Mas Marom ini orangnya terlalu penyabar dan tidak pernah marah. Itu sangat luar biasa, dan maka dari itu Mas Marom ini selalu dicari-cari di mana-mana. Dicari teman kepanitiaan, di pondok mau di mana. Dan fun fact-nya lagi, Mas Marom ini adalah salah satu orang yang berani mengambil resiko terlalu banyak gitu. Nah, contohnya saja seperti sekarang. Dia rela tidak mengambil KKN-nya untuk mengurusi organisasinya. Kan tepuk tangan. Tepuk tangan terus. Itu sangat luar biasa itu. Tidak mengambil masalah akademis demi organisasi. Keren banget loh guys, aku enggak berani. Gary salut. Fun fact ya. Oh berarti belum KKN karena organisasi. Karena kehabisan kuota. Oh kehabisan Kehabisan kuota. Serius. Kehabisan kuota. Itu fun fact yang menurut saya. Iya.
Fun fact sekali itu, sangat menyenangkan bagi saya. Iya. Lanjut, mungkin Bang Marom udah tahu mungkin dalam-dalamnya Mas Bayu. Mas Bayu. Apalah baiknya mungkin Bolak-balik pernah terus. Iya. bareng. Tidak. Oh, Ya pernah nggak dalam tahu ya? beberapa. Fun fact, Mas Bayu ini pernah bersama saya dalam organisasi MPSS dulu, jadi wakil saya, itu fun fact. Yang kedua, ya, beberapa kali disakiti ya. Itu beberapa kali disakiti, baik oleh laki-laki atau perempuan. Tapi sekarang sudah menemukan jembatan hati ya. Tik, anak mana? Anak tarbiyah. Apa Tarbiyah. tuh? Salah satu benefit ikut organisasi adalah mendapatkan tamatan hati, Mas Bayu. Saya Kata-kata lagi. Kata-kata lagi. Terus fun fact yang ketiga, orang yang enggan beraktivitas di pagi hari ini Mas Bayu. Ini sangat cocok ya, sangat relate. Sangat susah untuk beraktivitas di pagi hari, minimal duhur lah ya, baru bangun. 10 jam 11 lah. Iya, karena di beberapa kegiatan habis duhur bisa on fire gitu. Terus yang keempat, kalau orang nggak kenal itu pasti kesannya orang yang temperamen, orang yang membuat kesuh dan seragam-serugul pastinya itu kalau nggak kenal. Karena di beberapa kegiatan, di beberapa perkumpulan kalau belum kenal ya langsung ribut gitu loh, padahal yang emang ngejak ribut gitu loh, ngejak ribut, Mani. teragal serugul gitu. Dan juga ternyata sekarang sudah transisi lebih fanatik lagi terhadap apa yang diikuti gitu. Itu fun-funnya luar biasa itu. Tepuk tangan. Manusia nokturnal ya ternyata. Nocturnal. Iya, nocturnal, lebih nocturnal Mas Bayu malah. Mungkin tadi itu ya tentang fun fact dari kedua narasumber kita yang sangat Betul. luar biasa sekali. ACC. Di dalamnya ternyata ada hal-hal yang belum diketahui oleh semua orang di Fakultas Syariah. Sekarang udah ditahu ya. Iya. Makanya nonton Podsel. Iya. Gak ada, Makanya nonton. gak ada thumbnailnya apa atau what sell Mantap gitu. Jaya, Gak ada jaya. apa. Uhuy. Bercanda. Lanjut ya. Mungkin udah ke penghujung acara ya ini ya. Asik penghujung. Karena udah lama juga ya dari tadi. Udah penghujung aja ini guys, gimana guys? Gak terasa. Aduh, penghujung semester ini guys. Aduh, gimana nih guys? Ya, sebelum di closing ya, dari HMPSS ada kegiatan ya. Yang pertama untuk besok di September tanggal 26 itu ada seminar nasional. Asik. Betul banget ya. Dan juga kedepannya ada rangkaian acara banyak yang namanya itu Syariah Economic Law Competition 2023 yang disingkat menjadi SELCO. Ya. Dimana banyak di situ banyak lomba-lomba, ada lomba badminton, ada lomba futsal, ada lomba Mobile Legend, dan juga ada lomba akademik kita yaitu ISAI. Ninja Warrior ada. Ke depan besok Oh, ada. ke depan besok ada. Itu wajib ada sih, setiap tahun nggak ada soalnya. Berarti seperti itu ya teman-temanku semuanya, bahwasanya dari HMPSS sendiri sudah memberikan wadah. Silahkan teman-temanku, sahabat-sahabatku untuk mengikuti kegiatan yang telah diadakan oleh HMPSS. Banyak rangkaian kegiatannya, baik yang akademik, non akademik, yang ribut, yang nggak ribut itu banyak. Oke. Jadi silahkan teman-teman ikuti saja. Dan juga ini puncak acaranya sebenarnya Ada di puncaknya? akhir. Iya, Ada jelas. puncaknya. Oh. Jadi kita ada nanti di penghujung Ada apa? rangkaian acara Solo itu ada konseran. Oh, konseran guys. musik. Bayangkan Ini guys, ada konser guys. yang dinanti-nanti oleh Wah, semua demanya kalah ini. Aduh. Nah, Mana ini? Emang luar biasa. Ya, di mana dari HMPSS ini mengundang band namanya itu OSH. OS. Ini naik sini OS ya. Oh, iya sih. Dan juga Polkadot. Polkadot nih naik. Dan juga satu lagi ini ada Ada Ramadhanial. Ramadhanial. Itu mosingan itu Ramadhanial. Mosing. Oh, asik ya. Asik ya. Musiknya di musik. Itu ada Musik acara Islami. puncak berarti itu teman-teman. Iya, itu acara puncak penutupan rangkaian acara ASEAN. Tiketnya mulai bisa dibeli atau Tiketnya belum itu? udah bisa dibeli. Udah bisa. Presale. Dari sekarang Kita berarti. ada presale. Dari video ini tayang berarti Ya, bisa. nanti bisa diklik di link Di link di bawah, kalau di bawah saya ini. Kalau nggak ada, salahkan editor. Ya, Untuk informasi lengkapnya di Instagram HMPSS bisa dicek, bisa di follow juga. Oke. Dan jangan di situ, lupa di-follow. ya di situ ada foto kita berdua juga ya. Alhamdulillah ada foto kita berdua. Ada foto kita berdua. Barangkali mulia.
Saya Iya, juga Vanilla juga ada di situ. Iya. Ini udah dua kali foto, saya juga 2 kali foto. Jadi silakan pengen sombong sih ya. sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya, untuk info lebih lanjutnya silakan cek di Instagram MPS ya. Iya, MPS ya. MPS. Bisa dicek, di follow. Nanti nggak di follow back tapi sih ya. Enggak. Kalau di follow back nanti kalian jadi sombong. Follow ke MPS ya. Nggak bisa. Ya mungkin tadi itu ya bisa tiketnya bisa dibeli di link. Nanti linknya dicantumin di bawah ya. Loket. Oh, di loket. Loket.com. Ini. Oke. Oh, untuk harga ya. Untuk harganya itu 20.000 untuk resellnya sampai tanggal 4 Oktober. Kalat ya, kameramen. 2. Oh, tanggal 2 Oktober. Pelaksanaan resell itu gitu. Euforianya kapan itu ya? Dan juga Euphoria. Oh ya, itu yang konser itu ya. Iya, itu namanya apa itu? Di tanggal 14 Oktober. Kalau nggak salah di GOR ya. Nah, Oh salah. Unpiku. Oh, salah informasi. karena kita sangat cinta sekali kepada kampus kita ya. Iya, betul banget. Win Saisu tercinta. Berarti mau terlaksana di Halaman kampus Fakultas mantap sekali Syariah. Pak Satpam ya. Minta Tolong ya nanti Mas Satpam, kerjasamanya. amankan itu biasanya masing-masing. Iya. Tolong. Jadi jangan lupa teman-teman untuk beli tiket Euphoria 2023. Jangan lupa dukung Mas Kais untuk Demak Win Saisu 1. Mantap. Tolong. Jangan lupa dukung untuk Demak Win Saisu 1 bersama Mas Kais yang lebih baik. Terus kayak caleg bae ya. Kan kita promosi. Abang-abang duit maning pemilu. Ya pemilu guys, jangan lupa untuk coblos pak itu ya. Pak itu. Serah kalian pak itu yang mana, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, yang penting nyoblos. Oke. Ya, karena kita sebagai mahasiswa hukum ya. Betul. Melek hukum juga. Minimal jangan golput. Gitu. Oke. Gitu. Pilihan kalian ya yang mau dibayar 100.000 ya nggak apa-apa, 200 nggak apa-apa. Yang penting jangan golput. Gitu Ya, aja. karena realitanya emang kayak gitu. Udah, Vanilla. Mungkin cukup sekian ya terkait dengan tema yang kita bawa kali ini sudah sangat memuaskan sekali, dan intinya terus pantau dengan Instagram kami terkait dengan informasi-informasi yang lebih lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi